Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Al-ayat, sadaqallahul azim. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat wal afiah. Keluarga kita tentunya menjadikan keluarga yang barokah, bahagia dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Pada saat ini Bapak ingin menjelaskan pembelajaran yang terkait dengan akhlak tercela. Mungkin anak-anak sudah tahu apa akhlak tercela itu. Tentunya akhlak yang tidak baik, yaitu akhlak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hanya kalau kita mau memahami dan mau mengamati dari gambar berikut ini, tentunya anak-anak akan bisa bercerita. Coba, sebelum Bapak ingin menjelaskan secara panjang, secara jelas, mari kita mengamati gambar berikut ini. Setelah kita mengamati gambar, ayo bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang gambar itu? Pernahkah kalian melakukan seperti yang mereka lakukan? Mengapa? Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama bahwasanya kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita hidup membutuhkan orang lain. Untuk itu, kita harus saling membantu. Kita jangan hanya mementingkan diri sendiri, tentunya tanpa memperdulikan orang lain, Karena apa? Sifat hanya mementingkan dirinya sendiri disebut adalah egois. Egois adalah akhlak yang tercela. Apa sih ciri-ciri orang egois itu? Yang pertama, maunya menang sendiri, tidak mau mengalah. Wis pokoknya kabeh salah, sing bener awake dhewe. Padahal awake dhewe ku salah. Ini adalah ciri-ciri perilaku egois. Yang kedua adalah tidak peduli dengan orang lain. Dia menganggap orang lain adalah sampah. Dia menganggap orang lain adalah orang yang banyak dosa, tapi tidak melihat dirinya sendiri yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan tidak pengalaman, penuh dengan sesuatu yang sangat kurang di dalam memahami ilmunya, sehingga seakan-akan dia adalah paling hebat, sehingga dia tidak memperdulikan orang lain. Yang ketiga adalah sering menyakiti hati orang lain. Ngomongnya, bicaranya, gerak tubuhnya, dimanapun dia berada, selalu membuat onar, selalu membuat orang tersakiti, selalu membuat orang gaduh, selalu membuat orang menjadi resah. Ini adalah ciri-ciri orang yang egois, yaitu sering menyakiti hati orang lain. Yang keempat adalah tidak mau dinasihati, justru senang sekali menasihati. Kalau orang berbicara dipotong di tengah-tengah jalan, maunya dia mau ngomong sendiri, orang lain tidak boleh ngomong, orang lain tidak boleh menasihati, karena merasa dirinya paling hebat. Yang paling bagus itu kalau ada orang ngomong, didengarkan dulu sampai selesai baru ngomong. Enggak, sekarang itu banyak sekali. Tengah-tengah orang menasehati, tengah-tengah orang berbicara, dipotong di tengah-tengah jalan karena tidak mau dinasihati. Dia maunya menasihati orang lain, tidak mau dinasihati orang lain.
karena merasa pintar, merasa paling hebat, merasa paling segala-galanya. Ini adalah ciri-ciri perilaku yang egois. Yang kelima adalah tidak suka menolong orang lain. Dia mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya menumpuk-numpuk harta untuk dirinya sendiri. Tidak mau berbagi kepada tetangganya, kepada temannya, kepada saudaranya yang terdekat, fakir miskin, yatim piatu. Kalau bekerja, luar biasa. Urusan bekerja sangat disiplin, tapi urusan bersedekah itu urusan terakhir. Ini adalah ciri-ciri orang yang berperilaku egois. Lah, oleh karena itu anak-anakku sekalian yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghindar, kita harus menjauh dari akhlak yang tercela. Karena orang yang egois akan dibenci orang lain sehingga ia tidak memiliki banyak teman. Orang yang egois akan kesulitan mendapatkan bantuan orang lain. Lah, cara menghindari sifat egois bagaimana anak sekalian? Yang pertama, membiasakan diri mengalah untuk kebaikan. Meskipun kamu benar, meskipun kamu itu adalah tidak melakukan sebuah kesalahan, tapi kamu dianggap melakukan sebuah kesalahan, tentunya kita harus membiasakan diri untuk mengalah. Bukannya kita mengalah adalah kalah. Kalau bisa kita ini hidup jangan mau menzalimi orang lain, tapi jangan mau dizalimi orang lain. Jangan berprinsip dalam kebaikan. Yang kedua adalah menjauhi sifat marah, menjauhi sifat iri dan dengki. Ini banyak sekali anak-anak ini suka marah-marah. Pulpennya hilang aja sudah marah-marah, ibunya dimarahi, padahal pulpennya itu hilang-hilang sendiri, bukunya tidak ditaruh pada tempatnya sehingga dia harus mencari-cari. Nanti kalau sudah tidak ketemu marah lagi, bapaknya, ibunya, kakak adiknya dimarahi juga, padahal dia sendiri yang melakukan kesalahan. Itu namanya adalah sifat egois yang harus kita hindari. Kemudian iri dan dengki. Kalau ada orang yang pintar, kalau ada orang yang kaya, kalau ada orang yang mempunyai kelebihan harta, banyak sekali kita ini bersifat iri dan dengki. Tidak boleh, harus dijauhkan. Itu ya enak ya hidupnya ya, rumahnya bagus, punya mobil, setiap minggu rekreasi. Jangan iri. Kamu di rumah enak, gak keluar, uangnya tetap banyak, makanannya sehat di rumah, gak pegel. Loh, justru di rumah itu lebih enak. Kecuali kalau pepergiannya itu ada kemanfaatannya, ada gunanya. Oh, bepergian itu untuk ziarah ke makam seorang waliullah untuk mendoakan orang lain. Oh, bepergiannya itu untuk silaturahim 1 tahun sekali ya. Tapi silaturahim yang nggawa jajan sing akeh, silaturahim tok. Nggawa panganan sing akeh. Jajan dikene dulur-dulure. Oh, silaturahim mek wong itu montor itu. Jadi anak sekalian, jangan sampai kita ini melakukan sebuah sifat yang marah, sifat yang menjadi hati ini iri, dan sifat yang dengki. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mau belajar mendengarkan pendapat teman. Mungkin teman itu memberikan pendapat, masukan untuk kita. Kita harus mendengarkannya. Bisa juga pendapat temanmu itu adalah baik dan bermanfaat untuk kamu. Yang keempat adalah mau belajar membantu orang lain. Yang kelima, menyadari bahwa kita butuh orang lain. Tanpa orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Pasti kita membutuhkan orang lain. Bahkan orang yang menyakiti diri kita,
bahkan musuh kita pun sendiri, bisa juga suatu saat dia akan menjadi teman yang baik kepada kita, akan membantu kepada kita. Ini perlu kesabaran. Kemudian anak sekalian, termasuk akhlak yang tercela adalah kita melakukan sebuah ucapan-ucapan yang kotor ataupun ucapan-ucapan yang kasar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Humazah ayat 1, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Maksudnya apa? Allah melarang orang yang mengumpat, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata yang keji dan kotor dan kata-kata mencela kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik dan diam. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian yang budiman, yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muslim yang baik tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor dan kasar. Contoh berkata kasar, memanggil orang dengan berteriak. Yang kedua, menyebut orang dengan nama hewan atau benda lain yang menjijikkan mungkin. Yang ketiga, mencela, menghina, melaknat atau menyumpahi dan memfitnah. Yang keempat, membisikkan ke telinga teman tentang keburukan-keburukan orang lain. Oleh karena itu kita harus bisa menghindar dari kata-kata yang kasar ini, anak-anak sekalian. Bagaimana cara kita menghindari? Belajar bersabar, lebih baik diam ketika marah. Yang kedua, belajar berkata yang sopan. Yang ketiga, bergaul dengan teman-teman yang baik. Yang keempat, sering meminta maaf saat berbicara dengan orang lain. Yang kelima, menghindari pertengkaran atau perdebatan. Kemudian di antara perbuatan ataupun akhlak yang tercela adalah bohong. Ayo, siapa yang suka berbohong? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang pendusta dan sangat ingkar. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menghindari dari berkata bohong? Yang pertama adalah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Yang kedua, membiasakan bersikap jujur. Dan yang ketiga, tidak menceritakan setiap apa yang dia dengar. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Insya Allah, dengan kita melakukan 4 hal ini, kita akan terhindar dari perkataan-perkataan yang bohong ataupun dusta. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu melakukan akhlak yang terpuji, bukan akhlak yang tercela. Kita semua menjadi orang-orang yang bahagia dunia sampai di akhirat kelak nanti. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.